Halo semua, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas kernel. Oke, dan setelah saya pakai kernel ini, performa HP saya jadi lebih stabil, untuk gaming lebih smooth, dan selama main game untuk FPS meternya itu menunjukkan angka yang lebih tinggi. Mantap banget deh pokoknya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa itu kernel, jadi kernel itu suatu penghubung atau konektor antara software HP kita dengan hardware HP kita. Jadi jika kita mengganti kernel maka akan mempengaruhi ke performa yang dihasilkan. Jika kernel yang kita pakai bagus dan pas, maka performanya akan naik dan sebaliknya guys. Oke, dan perkenalkan ini adalah kernel Project Infinity Nebula yang versi lama, yaitu versi 4.4.292. Kenapa saya pilih kernel ini? Karena di grup Telegram banyak yang bilang kalau kernel versi ini, Project Infinity Nebula yang versi 4.4.292 itu memiliki performa yang lebih stabil dibanding dengan yang versi-versi terbaru. Jadi di sini aku langsung aja cobain dan memang stabil sih untuk performanya. Untuk gaming juga makin oke guys. Oh ya, untuk cara penginstalan nanti kita akan kasih di belakang video. Pertama di sini kita lihat dulu untuk perbedaan performa sebelum dan sesudah menggunakan kernel ini. Untuk hasil tes performanya sebagai berikut. Pertama di sini saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan skor yang didapetin di sini tidak ada perbedaan yang cukup jauh sih, masih tipis-tipis aja. Setelah saya pakai kernel Project Infinity Nebula ini, untuk performanya naik dikit, yaitu 275 untuk single core dan 1129 untuk multi core-nya. Kemudian saya tes yang kedua dengan menggunakan GPU benchmark dan di sini skor yang didapetin masih sama aja. Kemudian saya tes yang ketiga dengan menggunakan CPU throttling. Nah, di sini baru kelihatan untuk kenaikan performanya guys. Jika kita lihat di bagian grafik di sini kelihatan jauh banget ya guys untuk perbedaannya. Di kernel Project Infinity Nebula ini dia tinggi dan stabil. Dan untuk performanya menunjukkan angka yang stabil. Untuk performa maksimalnya ada di 127,890 Gibbs, rata-ratanya ada di 122,518 Gibbs dan minimalnya ada di 116,124 Gibbs. Oke, dan berdasarkan hasil tes ini untuk performa maksimalnya itu tidak jauh berbeda guys. Namun saat kita lihat di performa rata-rata dan performa minimal, untuk kernel Project Infinity Nebula ini lebih bagus dan lebih stabil. Oke, seperti yang kita bilang di depan tadi, setelah saya pakai kernel ini untuk gaming itu makin oke. Pertama saya mainkan game Asphalt 9, game ini berjalan dengan lancar. Untuk settingan grafiknya di sini masih ada di low. Saya pakai balapan hingga beberapa ronde, game ini masih berjalan dengan lancar. Dan untuk suhunya masih sama aja kok, masih adem-adem aja, tidak ada penambahan yang signifikan. Oh ya, untuk FPS meter di sini stabil ada di 30 FPS guys. Lanjut kita pakai untuk bermain PUBG Mobile. Untuk grafiknya di sini kita bisa main di HD dan High FPS, kita juga bisa bermain di Smooth High FPS juga guys. Game ini masih berjalan dengan lancar juga. Nah, setelah saya pakai kernel Project Infinity Nebula ini, bermain PUBG serasa makin smooth guys. Untuk FPS meternya juga ada peningkatan, dimana sebelumnya itu kita rata-rata dapat hanya di 50 FPS dan setelah saya pakai kernel Project Infinity, FPS meternya itu menunjukkan ada di 58 sampai 60 FPS, jadi ada kenaikan FPS guys. Lanjut kita ajar untuk bermain game yang berat yaitu Genshin Impact. Untuk settingan grafik di sini masih pakai di defaultnya yaitu ada di low. Game ini dapat berjalan dengan baik guys. Selama bermain game ini untuk FPS meternya itu menunjukkan hasil yang lebih tinggi juga. Saat saya pakai kernel bawaan dari Havok OS ini saya cuma dapat di kisaran 15an FPS. Dan begitupun sering jatuh juga ya, sering frame drop. Setelah saya pakai kernel Project Infinity ini untuk FPS meternya jadi naik ada di 20an FPS. Namun masih sama aja sih, beberapa momen saya masih menemukan adanya frame drop ataupun patah-patah. Nah, untuk bug sampai saat ini saya masih belum menemukan adanya bug selama saya memakai kernel ini. Saya juga masih belum menemukan adanya force close di beberapa aplikasi. Untuk multitasking, untuk scroll-scroll sosial media di sini masih aman, masih lancar jaya. Mungkin dari teman-teman yang udah install kernel Project Infinity Nebula dan nemuin bug bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut untuk cara penginstalannya. Di sini pertama kita masuk di recovery kita dan di sini saya menggunakan OrangeFog Recovery. Kemudian di sini kita langsung pilih aja untuk file kernel kita guys. Kemudian kita pilih aja swap untuk proses penginstalannya. Nah, nanti untuk tampilannya akan berubah seperti ini guys, Project Infinity.
Dan di sini kita pilih next. Oke, kemudian kita pilih OK di bagian bawah, kita centang, kemudian kita pilih next lagi. Di sini kita pilih OK lagi dan kita pilih next, kemudian kita pilih OK dan kita pilih next. Oke, di sini kita pilih yang yes ya guys, kemudian kita pilih next lagi. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, setelah ini kita pilih next lagi guys. Dan dia akan melakukan penginstalan secara otomatis seperti ini. Oke, setelah proses penginstalan selesai, di sini kita pilih web change. Tujuannya untuk menghindari bug aja sih. Kemudian kita pilih reboot system dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS kita. Oh ya, apabila HP teman-teman mati secara tiba-tiba saat proses booting, kalian jangan khawatir atau jangan panik dulu, karena waktu itu HP saya juga mengalami hal seperti ini. Untuk solusinya di sini kita bisa langsung aja pencet tombol power hingga beberapa detik, dan nanti HP kita akan merestart lagi secara otomatis ya guys, akan masuk ke menu HP kita, dan setelah itu lancar aja ya kok, tidak ada masalah-masalah seperti itu lagi. Oke, itu untuk review dari Project Infinity versi 4.4.292. Like kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka. Saya Rizky, sampai jumpa di video selanjutnya.